Namo Buddhaya teman-teman sedama, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri. Perkenalkan, nama saya Fosil Metanoga, saya dari SMA Sutomo 1 Medan. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah dengan tema Peran Generasi Muda Umat Buddhis dalam Memajukan Agama Buddha. Sebelumnya saya ingin mengajak Bapak Ibu Dewan Juri dan juga teman-teman menonton video ini untuk berpikir sejenak bersama saya tentang sebenarnya gimana sih ajaran agama Buddha itu, tentang sebenarnya apa sih inti dari ajaran agama Buddha itu. Kalau menurut saya pribadi, ajaran agama Buddha itu saya deskripsikan dengan satu kata: logis. Ajaran agama itu mengajarkan kita tentang gimana caranya kita menjalani kehidupan kita, tentang perbuatan apa yang harusnya kita lakukan dan perbuatan apa yang tidak seharusnya kita lakukan, perbuatan apa yang boleh kita lakukan dan perbuatan apa yang tidak boleh kita lakukan. Dan setiap alasan dibalik kenapa kita tidak boleh melakukan dan melakukan perbuatan ini semua logis. Makanya menurut pandangan saya, ajaran agama Buddha itu logis. Mungkin saya memiliki pandangan yang sedikit berbeda dengan teman-teman maupun Bapak Ibu Dewan Juri sekalian, namun itu bukan merupakan hal yang aneh. Karena saya akhir-akhir ini ada melakukan sedikit interview terhadap teman-teman saya yang bukan merupakan umat Buddhis. Saya bertanya pertanyaan yang serupa tentang gimana sih pandangan mereka tentang agama Buddha ini. Mereka berpandangan bahwasannya agama Buddha ini pengajarannya kolot, ketinggalan zaman. Mereka berpendapat bahwasannya mereka itu jarang sekali melihat adanya postingan-postingan yang mengajarkan tentang agama Buddha. Mereka jarang sekali melihat adanya video-video di TikTok maupun di Instagram, yang di Facebook, di Twitter itu yang mengajarkan tentang agama Buddha. Mereka jarang sekali menemukan. Jadi mereka berpendapat bahwasannya agama Buddha itu tidak mengikuti perkembangan zaman, tidak mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Kemudian mereka juga tidak tahu informasi dari mana, tapi mereka mendengar bahwasannya biksu itu tidak boleh menikmati perkembangan teknologi dan juga perkembangan budaya zaman sekarang. Ini hal yang cukup bodoh menurut saya. Karena tentu saya sudah faktanya bahwasanya biksu itu boleh pergi ke kafe, boleh pergi ke mall, boleh memiliki akun media sosial. Contohnya yang Mulia Bantodira punya. Beliau punya akun Instagram sendiri, dan saya sendiri mengikuti akun beliau. Jadi sebenarnya sah-sah saja bagi seorang biksu untuk menikmati perkembangan teknologi dan juga perkembangan budaya zaman sekarang yang ada. Lantas pandangan sesat dari mana ini? Informasi sesat dari mana ini? Yang memberitahukan kepada teman-teman saya yang bukan umat Buddhis ini tentang ajaran agama kita. Saya menelusuri penyebabnya dan ternyata karena kurang tereksposnya ajaran agama kita di internet. Ajaran agama kita sudah terekspos sedikit di internet, sedikit saja. Dan sedikit itu merupakan bagian yang mengajarkan mereka tentang ajaran sesat. Lantas, gimana solusinya? Apa hal yang dapat kita lakukan supaya ajaran agama kita ini tidak lagi informasinya itu minim, tidak lagi orang-orang mempunyai kesalahpahaman dengan ajaran agama kita? Maka saya mengajak teman-teman generasi muda sekalian supaya kita itu lebih memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada, seperti perkembangan media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan juga TikTok yang paling trending sekarang. Itu supaya kita manfaatkan untuk menyebarkan ajaran agama kita. Supaya kita manfaatkan agar ajaran agama Buddha ini dikenal oleh orang banyak. Supaya orang-orang tidak mempunyai kesalahpahaman lagi dengan ajaran agama kita. Supaya setidaknya mereka punya pengetahuan yang cukup sampai mereka itu nggak salah paham tentang ajaran agama kita. Jangan sampai agama kita ini dipandang sebagai agama yang kolot, ketinggalan zaman. Padahal faktanya, menurut saya, agama Buddha itu merupakan agama yang sangat fleksibel, sangat bisa mengikuti perkembangan zaman. Kemudian, saya juga ingin mengajak generasi muda supaya kita dapat mungkin berperan dalam kemajuan agama Buddha dengan cara kita itu mengadakan seminar, kita itu mengadakan event-event yang khusus tentang agama Buddha saja. Jadi misalnya kayak ada seminar kita adakan, kita bicarakan tentang ajaran-ajaran agama Buddha. Kemudian yang terakhir, yang paling penting juga, supaya saya mengajak teman-teman generasi muda supaya kita lebih memperhatikan lagi dan lebih menerapkan lagi ajaran agama Buddha itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena kebanyakan generasi muda umat Buddhis sekarang, dalam kehidupan sehari-hari saya saja, mereka itu bisa tidur saat meditasi, mereka itu bisa makan saat melafalkan pali wacana di pelajaran agama Buddha di sekolah. Dan menurut saya itu sendiri sudah merupakan sikap yang sangat bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Yang Maha Suci Buddha Gautama. Oleh karena itu, saya ingin sekali lagi mengajak teman-teman supaya kita lebih memperhatikan lagi ajaran agama Buddha dan supaya kita dapat menerapkan ke dalam kehidupan sehari-hari agar teman-teman kita yang lain, teman-teman kita yang bukan merupakan umat Buddhis bisa memandang agama Buddha ini sebagai suatu agama yang baik. Sampai sata bantu sekitata, semoga semua bahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih.